Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursalan Arga Saputra, NPM G1B019009 dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ambil, yaitu pemrograman komputer. Di mana untuk pemrograman komputer ini saya akan menggunakan software yang bernama Excel. Baiklah, sebelum kita memulai menggunakan Microsoft Excel, sebaiknya kita mengetahui apa itu Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel telah menjadi software pengolah data atau angka terbaik di dunia. Selain itu, Microsoft Excel telah didistribusikan secara multiplatform. Kemudian, apa saja kelebihan dari Microsoft Excel? Kelebihan yang pertama yaitu user interface yang mudah untuk dipahami, kompatibilitas dengan berbagai platform atau sistem operasi, mudah dipelajari untuk pengguna pemula, tersedia dalam versi grosir, dan lain-lain. Kemudian ada pula kekurangan dari Microsoft Excel sendiri, yaitu akses fungsi tertentu seperti fungsi statistik terbatas, kemudian jumlah sel terbatas, dan ada lagi add-ins untuk disiplin ilmu tertentu seperti neural network, fuzzy logic, tidak powerful dibandingkan software sejenis. Kemudian apa fungsi dari Microsoft Excel itu? Microsoft Excel digunakan di berbagai bidang pekerjaan, baik usaha kecil maupun perusahaan berskala internasional. Baiklah, di sini kita sudah mempunyai data dari tabel rekapitulasi timbunan dan galian pada rekayasa jalan raya. Di sini ada STA atau nilai stationing 0 hingga 1600, kemudian di sini ada luas timbunan, kemudian di sini ada luas galian, kemudian di sini luas timbunan lagi. Nah, kita akan menggunakan Microsoft Excel untuk mencari panjang ruas, kemudian rata-rata galian, rata-rata timbunan, dan volume galian, volume timbunan. Di sini kita akan menghitung panjang ruas. Panjang ruas itu STA 50 dikurang STA 0 atau STA kedua dikurang STA sebelumnya. STA ketiga dikurang STA sebelumnya, begitu seterusnya. Maka di sini kita akan masukkan saja rumusnya. Kita masukkan sama dengan, kemudian buka kurung, kita pilih yang 50, kemudian sesuai rumusnya tadi dikurangkan atau minus 0. Kita klik saja ini dan kita tutup kurung dan enter. Maka keluar hasilnya. Dan kita hanya perlu memasukkan rumus pertama dan kita akan mendapatkan semuanya. Caranya itu kita di sini Ctrl C atau copy, kemudian kita blok hingga bawah. Kita blok hingga 1600. Kita blok hingga 1600, kemudian kita pastekan atau Ctrl V. Nah, di sini sudah dapat hitungannya. Sesuai dengan fungsi dari Microsoft Excel tadi, yaitu mempermudah kita untuk mengolah data. Sehingga ini kita dapatkan semua hasilnya tanpa kita harus perlu manual untuk mencarinya. Kemudian di sini ada rata-rata timbunan. Rata-rata timbunan itu kita bisa hitung dengan menggunakan rumus average. Kita pilih di sini sum, kita klik more function, kemudian kita pilih average. Kemudian kita oke-kan. Kemudian kita pilih yang 66,4. Kita ingin rata-ratakan dengan 96,2. Lalu kita sudah memasukkannya E3 yang 6
66,4, E4 itu 96,2. Kemudian kita oke kan, maka hasilnya keluar yaitu 81,3. Dan ini berlaku juga cara seperti tadi ya, kita Ctrl C, kita copy, kemudian kita blok hingga bawah, kemudian kita Ctrl V atau kita pastekan saja, maka akan keluar hasilnya. Di sini setelah kita dapat rata-rata timbunan, kita akan mencari rata-rata galian. Kita masih sama menggunakan auto sum yang more function, kemudian kita pilih average, kita oke, kemudian kita masukkan 84,9, ingin kita rata-ratakan dengan 74,8, kita klik, kemudian kita oke kan, maka akan keluar hasilnya 79,85, itu rata-rata dari 84,9 dan 74,8. Kemudian kita pastekan lagi yang ke bawah, luas galian yang ini kita pastekan, kemudian kita akan dapat hasilnya itu 52,26. Setelah ini kita ini tidak usah dicari rata-ratanya, kemudian kita akan mencari rata-rata luas timbunan yang ini. Kita klik yang ini, kita copy saja, kemudian di sini kita pastekan, kemudian dapat hasilnya itu, kemudian setelah itu kita akan kita pastekan, kemudian kita akan dapat hasilnya itu 52,26. Setelah ini kita ini tidak usah dicari rata-ratanya, tidak perlukan teman-teman. Kemudian kita akan mencari rata-rata luas timbunan ini. Kita klik yang ini, kita copy saja, kemudian di sini kita pastikan, kemudian dapat hasilnya itu. Baiklah, kemudian kita akan menghitung volume timbunan. Kita akan menghitung volume timbunan itu dengan cara kita jumlahkan luas timbunan ini dengan ini, kemudian kita kalikan panjang luas, kemudian dibagi 2. Itu rumus dari volume timbunan. Bagaimana kita cara mencarinya di Excel? Yang pertama kita klik sama dengan, kemudian buka kurung, kita pilih di 66,4, kemudian ditambah 96,2, kita tutup kurung, kemudian Excel itu kali itu sama dengan bintang, jadi kita masukkan bintang, kemudian kita masukkan panjang luas, kemudian dibagi 2, itu garis miring 2, jadi Excel simbol, kemudian kita enterkan, maka akan keluar hasilnya. Kemudian volume timbunan di bawahnya kita hanya perlu mengkopinya saja, kita copy juga volume timbunan sini kita copy, kemudian kita pastekan. Selanjutnya itu volume galian. Di sini antara peralihan volume galian dan volume timbunan itu rumusnya berbeda. Di sini kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan, kemudian sama dengan, kemudian buka kurung, minus dari luas timbunan, kemudian kita tambahkan dengan luas
galiannya, kita kalikan dengan panjang ruas, kemudian dibagi 2, maka hasilnya akan keluar. Ini hasil dari volume galian antara dari volume timbunan ke volume galian untuk perpindahannya. Kemudian selanjutnya itu volume galian yang berikutnya itu kita masukkan rumusnya sama dengan, kita buka kurung, kita pilih luas galian yang ini, kemudian kita jumlahkan dengan luas galian yang berikutnya, kita tutup kurung, kita kalikan dengan panjang ruasnya, kemudian kita bagi 2, maka hasilnya akan keluar. Dan ini sama-sama, maka kita kopikan saja. Kita copy, kemudian kita blok hingga di sini. Kemudian di sini kita masukkan, kita kontrol V atau kita pastekan, maka akan keluar hasilnya. Kemudian di sini itu ada peralihan lagi dari galian ke timbunan, maka kita akan memasukkan rumusnya di sini. Rumusnya maka sama dengan, kemudian buka kurung, kemudian kita masukkan angkanya, kita minus dulu tadi, minus, kita masukkan angkanya, kita tambah dengan luas timbunannya, kemudian tutup kurung dan dikalikan dengan panjang ruas, kemudian dibagi 2. Maka akan keluar hasilnya. Kemudian di sini rumus volume galian, volume timbunan biasa, jadi kita kontrol C atau kita copy, kemudian kita pastekan saja. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data yang ingin kita cari menggunakan Microsoft Excel, dan ini sangat mudah dan sangat cepat. Ini mempermudah kita dalam menghitung atau mengolah data. Kemudian di sini kita akan menjumlahkan volume galian. Kita akan jumlahkan volume galiannya dengan menggunakan rumus sum. Di sini ada sum atau sigma, kemudian kita klik, dan ini akan otomatis, atau kita bisa memasukkan datanya sendiri. Kita pilih, kita blok data yang ingin kita jumlahkan tadi, kemudian kita klik enter, maka akan keluar hasilnya volume galiannya. Ini total volume galian. Kemudian di sini kita masukkan lagi rumusnya sum, kita masukkan semua dari volume galian, kita masukkan di sini volume galian. Nah, di sini sudah kita tandai, kita blok, di sini sudah kita blok, maka kita enter, maka akan muncul hasilnya. Di sini total dari volume timbunan.